Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sedulur-sedulurku sebangsa dan setanah air, semoga dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video atau lebih tepatnya sebuah rekaman video di mana sejarawan asal Jember yakni Dr. Andes Husni Mufid MPDI menanggapi fatwa dari Habib Utsman bin Yahya, seorang mufti Batavia yang ditunjuk oleh Belanda pada waktu itu, yang mana fatwa daripada mufti Batavia ini, Habib Utsman bin Yahya, sangat merugikan pejuang Pandeglang, Banten, yang pada masa itu banyak pejuang, banyak ulama yang ditangkap, dipenjarakan, bahkan tidak segan-segan untuk dihabisi. Termasuk juga Syekh Abdul Karim Banten beserta pengikutnya itu sangat dirugikan sekali oleh fatwa Habib Utsman bin Yahya ini. Saya kira pembicaraan beliau perlu kita ketahui, perlu kita pahami, dan pada akhirnya beliau ini menyampaikan hal-hal yang saya kira sangat penting untuk kita ketahui bersama, kita pelajari bersama, kita simak bersama. Karena hal-hal seperti ini perlulah untuk kita cerna atau perlu kita kaji. Masalah Anda sepakat atau tidak, yang terpenting marilah kita simak bersama. Bagi saya selaku sejarawan yang cukup lama belajar bicara, 6 tahun belajar di Universitas Negeri Jember dan 3 tahun belajar di Pasca Sarjana yang Sunan Ampel, Surabaya, bahwa Habib Utsman bin Yahya ini bukanlah PNS Belanda, tapi adalah antek Belanda. Kenapa? Karena jelas-jelas Belanda diperangi oleh bangsa Indonesia, diperangi oleh para kiai. Tapi Habib Utsman bin Yahya malah mendukung Belanda. Fakta sejarah, bagi kiai-kiai yang tidak mau jadi penghulu maka akan dipenjarakan. Dan fatwa-fatwanya banyak merugikan para pejuang, para kiai di Pandeglang. Banyak yang ditahan dan dibunuh. Apakah ini bukan merupakan pengkhianat? Apa memang bukan seorang antek? Jelas antek dan pengkhianat. Dan ini anehnya masih dibela oleh Ramel Abbas. Perlu diketahui bahwa Habib Utsman bin Yahya ini sepantaran dengan Kiai Haji atau Syekh Munawwir Al-Banti, di mana pada waktu itu Habib Utsman bin Yahya ditawar sebagai Mufti Agung Batavia. Demikian juga Syekh Nawawi Al-Bantani juga ditawari sebagai mufti, sebagai penghulu juga. Tetapi Habib Utsman bin Yahya itu bersedia menjadi mufti, sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani itu tidak bersedia menjadi seorang mufti Batavia. Nah, dari sinilah bahwa adanya perbedaan
antara Habib Utsman bin Yahya dan Syekh Nawawi Al-Albani. Dengan demikian jelas bahwa Habib Utsman bin Yahya adalah pro Belanda, sementara Syekh Nawawi adalah anti Belanda. Ini jelas ya. Yang kedua adalah menurut Ramel Abbas bahwa Bung Karno dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Benarkah itu? Ya tidak benar, karena yang di sekitar Bung Karno itu Haji Umar Said Cokroaminoto, kan gitu. Muhammad Hatta, orang pinter. Di situ ada tokoh-tokoh bangsa yang lain yang pandai-pandai. Misalnya di lingkaran BPUPKI kan banyak orang-orang pandai. PPKI, Panitia Sembilan Kemerdekaan, Yai Haji Wasid Hasyim Asy'ari, Bung Tomo, Jenderal Sudirman. Ini adalah tokoh-tokoh nasionalis, religius. Belum tokoh-tokoh yang lain kan. Lingkaran Bung Karno ada Fatmawati, ada tokoh Sajuti Melik, yang ada tokoh juga yang mengibarkan bendera merah putih. Banyak sekali. Kiai Haji Agus Salim. Apakah mereka bodoh? Belum orang-orang yang berseberangan, misalnya Tan Malaka, Alimin, yang sama-sama belajar di Surabaya dengan Haji Umar Said Cokroaminoto. Mereka tokoh kiri yang pintar juga. Apakah tidak melihat itu? Banyak sekali yang berada di sekitar Bung Karno. Satu lagi, Sahril, Perdana Menteri kita. Dia orang pintar. Begitu juga anak buah Sahril, teman-temannya banyak sekali. Apa mereka? Ya tidak. Ini berarti bahwa Romel Abbas ini mau mencoba untuk membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Romel Abbas mengaku dirinya sebagai peneliti, sebenarnya bukan. Mengaku sebagai sejarawan ya bukan. Buktinya ya salah melulu, membelokkan bangsa Indonesia. Kalau memang dulu itu tidak ada perguruan tinggi, misalnya perguruan tinggi sedikit, ya memang saat itu perguruan tinggi ya sedikit. Tapi bangsa Indonesia kan punya pendidikan di keluarga. Ada ajaran Jawa yang adil. Bahwa perlu dikatakan bahwa pendidikan itu ada 3, yaitu pendidikan dari dalam orang tua, dari keluarga, kemudian pendidikan formal dan non formal. Yang pada waktu itu bangsa Indonesia banyak mendapat pendidikan dari pendidikan informal, pendidikan keluarga, pendidikan non formal. Sementara perguruan tinggi kan hanya ada ITB. Sementara di Surabaya kan belum ada, Jogja kan belum ada. Hanya pada waktu itu hanya ada Stovia, sekolah kedokteran. Di Jakarta juga sekolah teknik school di ITB. Ini berarti bahwa wawasan dari Romel Abbas ini ya sangat kecil dalam bidang sejarah. Ini tidak beda dengan Habib-Habib yang lain yang mencoba membelokkan sejarah, memasukkan sejarah ini. Ini sangat berbahaya. Tapi sebenarnya ini pun narasi ini sama dengan pada masa zaman Belanda itu, membelokkan sejarah, fakta sejarah. Jadi pejuang zaman Belanda, kalau pejuang Indonesia itu adalah pemberontak, pengkhianat, balik ya. Tapi waktu itu kan tidak ada kekuatan informasi yang maha dahsyat seperti sekarang. Kalau dulu ya orang banyak percaya, tapi sekarang kan tidak. Begitu ada Romel Abbas yang membelokkan sejarah, juga Habib-Habib yang membelokkan sejarah, Habib Har, bahwa kalau tidak ada Habib maka masih menyembah pohon, ya keliru. Habib belum datang ya sudah meninggalkan menyembah pohon, karena Wali Songo, para Wali Songo, para kiai yang
mengislamkan, juga para sunan-sunan yang mengislamkan orang-orang Jogja. Ini yang membilang sejarah. Narasinya sama, misal bukan hanya Ramel Abbas saja, tapi ya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Jindan, dan lain sebagainya sama narasinya. Mereka membelokkan fakta sejarah. Oleh karena itu kita sebagai seorang Muslim harus meluruskan, juga sebagai seorang pribumi yang nasihat tinggi ya, harus meluruskan itu, jangan dibiarkan kita bantah. Fakta sejarah harus kita sampaikan. Bila ada pembelokan dari klan Pahlawi, dari para Habib, terus yang terbaru ini tokohnya ini Ramel Abbas, ya harus kita bantah. Oleh karena itu kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pribumi, sebagai seorang agamamis nasionalis yang mengerti sejarah, ya wajib dikonter, wajib dibantah dari pembicaraan ini. Ramel Abbas itu berbahaya juga. Oleh karena itu pada akhir pembahasan saya, satu, bahwa kesimpulannya, satu, kita tolak pendapat Ramel Abbas bahwa Bung Karno dalam lingkungan orang-orang bodoh. Yang benar adalah Bung Karno dalam lingkungan orang-orang yang pandai, orang yang nasionalis, pejuang yang anti Belanda. Juga yang kedua, saya simpul bahwa Habib Usman bin Yahya adalah bukan PNS, bukan pekerja seperti sekarang ini pemerintahan, bahwa jelas Habib Usman bin Yahya adalah anti Belanda, banyak mempenjarakan para kiai, banyak santri, banyak penjara bangsa Indonesia, fatwanya juga banyak. Kalau lihat makam-makam korban pemberontakan petani di Pandeglang masih ada banyak. Kalau melihat hal ini, pembunuh-pembunuh yang terjadi di Belanda akibat fatwa dia, haram darahnya rampuki. Kalau memang Habib Usman itu bukan anti Belanda, ya tentunya dia tidak mau menjadi mutfi agung Belanda sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan para kiai-kiai yang lainnya. Tetapi perlu diingat bahwa Habib Usman bin Yahya dan Habib yang lain memang sama Belanda didatangkan ke Indonesia ya untuk memperkuat dukungan Belanda, untuk memperkuat penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahwa pemerintahan Hindia Belanda oleh Ramel Abbas dinyatakan sebagai pemerintah yang sah. Ya keliru, mereka gimana wong dia adalah penjajah bangsa Indonesia. Berarti pemerintahan Hindia Belanda itu pemerintah yang tidak sah karena penjajah. Karena ini sama Ramel Abbas dikatakan sebagai pemerintahan yang sah. Oleh karena itu kita wajib untuk menyangkal, ya kuat-kuatan lah. Tapi fakta sejarah menyatakan bahwa namanya Belanda adalah penjajah. Kalau penjajah bukan sebagai pemerintah yang sah, batal sebagai pemerintah yang Demikianlah video sejarawan Dr. Anda Susno Mufid. Ada banyak hal yang dapat kita ketahui, dapat kita pelajari, dan dapat kita kaji. Dan saya mengomentari sejarawan asal Jember ini, saya sependapat dengan beliau bahwasanya Habib Usman bin Yahya itu bukan PNS, melainkan adalah antek-antek Belanda. Dan yang kedua,
saya juga sependapat dengan beliau bahwasanya Soekarno itu bukan orang biasa. Logikanya mana mungkin orang biasa itu menjadi presiden Republik Indonesia ini. Apalagi beliau Insinyur Haji Soekarno adalah bapak proklamator, juga dikelilingi oleh orang-orang hebat. Salah satunya adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Pangeran Diponegoro, Kiai Agus Salim, dan lain sebagainya. Ini menepis statement Romail Abbas yang mengatakan bahwasanya Insinyur Haji Soekarno dikelilingi orang-orang bodoh. Dan pada akhirnya tetap tumbuhkan jiwa patriot dalam diri kita agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. NKRI harga mati Nusantara milik kita. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.